Halo Plan, jumpa lagi dalam New Ore Channel. Penemuan sisa aktif oleh peneliti BRIN di Semarang, Kendal, Demak itu bukan untuk menakut-nakuti atau membuat panik, namun agar kita selalu menjadi bangsa yang sadar akan mitigasi bencana. Berikut perbincangan kami dengan Pak Tony, peneliti dari BRIN. Terus sampai ke Semarang. Di Semarang ini ada jelas sekali ada batas morfologi yang unik di sini. Dimana ini batasnya adalah batas yang lebih tinggi, ini yang lebih rendah. Kalau melihat ini kan dia patahan kendeng itu ya. Nah yang Semarang itu dia mungkin relatif bergeser ke utara, tapi kan kita bisa lihat ada morfologi yang menekuk juga di sini. Nah, ini boleh jadi karena sesar. Terus bukti bahwa ini sesar lamanya apa? Itu ada di sungai, ada nama daerah River Rock Banyumeneng. Tahu, aku tadi lihat di maps. Ini adalah batuan-batuan yang umurnya Miosen. Miosen itu ya puluhan juta tahun lah. Nah dia kenapa tegak? Karena ada tektonik tadi. Jadi awalnya batuan-batuan ini tuh terendapkan datar seperti ini. Ketika dia ada tekanan, pasti dia ada yang melipat, makanya salah satu bagiannya itu dia ada yang batuan yang miring. Nah, kenapa di atasnya nggak ada? Ini kan udah dari puluhan juta tahun yang lalu ya, jutaan tahun yang lalu dia keerosi, hilang. Nah, itu karena tektonik yang udah sangat lama. Makanya Van Bemmelen sudah menyatakan ada sesar di sini. Kemudian Simanjuntak juga iya. Nah, lokasinya itu di sekitar sini. Jadi dia punya batuan yang miring ke arah selatan. Jadi selatan sana ya, anggap. Jadi ini beginilah. Ini begini. Ini ke arah selatan, dia miring relatif ke selatan. Jadi dia mengikuti bidang ini sebetulnya. Di sini itu ada tinggian yang warna putih ini, ada garis hitam. Ini saya interpretasikan dia kelipat. Kelipat yang mana mungkin di bagian utaranya ini dia miring ke arah utara. Jadi begini bentuknya. Ini River Rock Banyumeneng, ini di sini lah ya. Di daerah sini. Dia punya kemiringan yang apa ya? Yang memang sesuai dengan yang diinterpretasikan. Dan di lapangan pun ada. Jadi kalau lihat ini mungkin di situ ada bidang. Jadi di lapangan itu memang tidak cuma satu garis. Jadi dia ada cabang, splay. Nah, plus tambahannya lagi, kenapa saya bilang ini adalah zona sesar? Kenapa ini zona sesar? Jadi kalau kita lihat itu ada batuan di atas, batuan di atas itu kayak begini, lapisannya tuh dia melengkung, begini. Jadi dia numpang di sini. Nah, kalau misalnya sesar naik itu adalah sesar yang mana dia menaikkan batuan yang seumur atau lebih tua menjadi di atasnya. Jadi dia numpang ini. Asalnya kan begini dia bidangnya, atau mungkin begini ya. Tapi karena ada dorongan, dia akhirnya naik gitu. Dengan batas sesarnya yang ini. Nah, ini udah kelihatan jelas bahwa ini ada sesar, zona sesar. Masalahnya aktif atau enggaknya. Yang kita namakan sesar aktif itu adalah sesar yang pernah bergerak setidaknya sekali dalam 11.000 tahun. Sekali dalam 11.000 tahun. Iya, betul. Setelah kita pengamatan, melihat garis kemenerusan sesarnya kemana aja, itu kalau misalnya di bagian yang terbuka gini, ini akan sangat mudah. Jadi kita tinggal mengambil sampel dari bawah, dari atas, atau dari tengah. Sehingga kita bisa tahu umur ini berapa, umur sana berapa. Nah, kalau misalnya umur yang di bawah ini ternyata dia lebih muda dibanding yang di atas, berarti ada tektonik yang ngangkat batuan yang lebih tua ke atas. Sederhananya itu. Nah, tapi tentu saja kita perlu melihat, nanti kita akan melakukan namanya paleoseismologi trenching. Itu paleoseismologi trenching itu kita melakukan penggalian, mudah-mudahan kita dapat bidang-bidang yang terganggu.
Nah, yang terganggu ini kita ambil sedimennya. Nah, kalau dari lapisan itu terpotong oleh bidang kayak gini, itu kan kepotong, ternyata dapat misalnya 1000 tahun yang lalu di bawah. Terus ada bidang sesar yang ngangkat umur batuan dengan umur mungkin 3000 tahun yang lalu. Berarti sesarnya bisa kita bilang sesarnya itu bergerak setelah 1000 tahun yang lalu.